Ya, mari kita mulai dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan melaksanakan tugas UTS, yaitu membuat video interaktif tanya jawab yang akan dilaksanakan secara bergantian. Pertama, saya yang akan bertanya kepada Ulfa. Ulfa, uh, pada mata kuliah pembelajaran Ulumul Quran, bab dan pembahasan mana yang sudah kamu pelajari? Bab yang saya pelajari pertama adalah pengertian tentang ulumul Quran dan nuzul Quran, serta bab yang ditugaskan kepada saya, yaitu tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi. Ya, tadi ada yang sudah kamu pelajari, ada tentang pembahasan pengertian ulumul dan ulumul Quran. Yang pertama, apa pengertian ulumul menurut kamu secara bahasa? Ulumul secara bahasa berasal dari kata ilmu yang artinya penjelasan. Jadi dijelaskan dengan bersungguh-sungguh sehingga mudah dipahami. Kalau Quran secara bahasa? Secara bahasa, Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan bisa dijelaskan ke para umat muslim. Ya. Menurut apa yang kamu pelajari, Al-Quran itu diturunkan secara apa? Al-Quran diturunkan itu secara berangsur-angsur, Rahmat. Dalam waktu tempo berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa yang kamu ketahui tentang asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu Asbabun Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul itu adalah peristiwa atau kejadian beserta turunnya ayat Al-Quran. Bagaimana cara kita mengetahui asbabun nuzul itu? Jadi asbabun nuzul ini punya kekhususan, Mat. Asbabun nuzul ini kenapa punya kekhususan? Jadi tidak boleh membuat asbabun nuzul selain dari kalangan sahabat yang benar-benar menyaksikan turunnya Al-Quran tersebut. Ada berapa masa pengumpulan Al-Quran? Masa pengumpulan Al-Quran itu ada 2. Satu pada masa kenabian sama masa Khulafa ar-Rasyidin. Nah, pada masa kenabian ada 2 keputusan dalam pengutipan Al-Quran. Coba sebutkan. Dari masa kenabian itu ada 2 kan ya. Yang pertama itu di masa satu pengumpulan dalam hati, yang kedua pengumpulan dalam buku. Nah, pengumpulan dalam hati itu dia dengan cara menghafalkan, dan sedangkan dari pengumpulan buku itu dia dengan cara menulis dan mengukir. Tadi sampai masa kenabian ada 2, itu tadi sudah disebutkan ya, yang dalam pengutipan. Nah, lanjut proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi itu kan sangat sederhana. Beliau menggunakan alat tulis seadanya. Nah, itu menggunakan apa? Berupa apa? Jadi proses penulisan Al-Quran pada zaman dulu itu kan karena tidak ada alat tulis yang canggih, jadi pakai pelpak pisang, pelpak kurma, sama tulang
apa faktor utama yang mendorong penulisan Al-Quran pada masa Nabi? Faktor utama yang mendorong penulisan Al-Quran di masa Nabi itu karena satu ulama kan sudah menua, lalu terus mereka tuh takut gampang lupa. Nah terus kedua karena banyaknya sahabat yang sudah meninggal, jadinya ditulisnya Al-Quran itu. Ya, yang terakhir, siapakah orang yang pertama kali menyusun Al-Quran dalam satu mushaf? Orang yang pertama kali menyusun Al-Quran dalam satu mushaf itu adalah Abu Bakar Ash-Shidi. Siapa? Abu Bakar Ash-Shidi. Selamat, kamu sudah siap? Ya, sudah siap. Rahmat, sebelum UTS ini apa sih yang kamu pelajari dari pelajaran Ulumul Quran ini? Yang saya pelajari itu ada pada awal bab 1, yaitu tentang pengertian, tujuan, keutamaan. Intinya tentang bagian awal sebelum masuk kepada materi-pemateri setelahnya. Sama bab 10 yang sebagaimana menjadi tugas presentasi saya nanti. Oh ya, baik Rahmat. Terus apa aja sih yang kamu tahu tentang Al-Quran itu? Apa? Apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran? Al-Quran ya yang sudah saya baca dan pelajari itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang ditulis di beberapa mushaf. Lalu ketika kita membacanya maka itu akan dinilai sebagai ibadah, akan bernilai sebagai ibadah. Nah, Al-Quran itu juga diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Oke, baik Rahmat. Apa sih yang kamu ketahui tentang tujuan mempelajari Al-Quran? Tujuan mempelajari ilmu Al-Quran itu sudah pasti ilmu Al-Quran itu kan membahas yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, tujuannya itu agar kita mengetahui sejarah turunnya Al-Quran, terus bagaimana proses pengumpulannya, terus kemudian mengetahui susunan, kemudian pembukuan, sebab akibat dan kategori Al-Quran gitu. Yang mana yang dia diturunkan di Mekah, mana yang diturunkan di Madinah. Terus mengetahui ayat-ayat nasih dan mansuh yang merevisi ayat atau yang direvisi oleh ayat itu gitu. Oke, baik Rahmat. Bagaimana sih sikap seorang murid yang hendak mempelajari Al-Quran? Sikapnya dalam belajar ilmu Al-Quran harus berbudi pekerti atau berakhlak sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Dan tujuan belajarnya itu dengan mengharap ridha Allah semata dan kenikmatan akhirat, bukan hanya sekadar kita belajar Al-Quran tapi mengharap kenikmatan dunia, melainkan agar mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak nanti. Oke, baik Rahmat. Kan tadi ini ya mempelajari tentang Al-Quran. Terus apa saja sih nama-nama Al-Quran yang kamu ketahui? Yang saya ketahui dan saya pelajari dalam ulumul Quran itu ada nama-namanya itu ada Al-Quran, nama Al-Quran itu sendiri, kemudian Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikri, dan masih banyak lagi.
Tapi yang dibahas dalam materi dalam ulumul Quran itu hanya ada 4 itu. Tapi sebenarnya masih ada lagi. Oke, baik Rahmat. Selanjutnya, apa saja sih sifat-sifat Al-Quran? Sifat-sifat Al-Quran yang ada pada buku ulumul Quran yang kita pelajari ini, Al-Quran itu bersifat nur, cahaya, kemudian hudan, petunjuk, rahmat, kasih sayang, syifaun, obat, dan mau izatun, yaitu motivasi atau motivator. Benar. Selanjutnya, apa kejadian dari makhluk ketika Allah menciptakannya? Uh, Allah menciptakan menciptakan makhluk itu, tiap-tiap makhluk itu mempunyai adat istiadat dan kebiasaan masing-masing gitu. Siapa yang mempunyai dialek beraneka macam? Yang mempunyai dialek beraneka macam itu adalah orang Arab, karena orang Arab itu dialeknya tuh berbeda-beda gitu. Jadi saking banyak karena berbeda-beda itu jadi menyebabkan mempunyai dialek yang beraneka macam. Baik. Tadi kan orang Arab tuh mempunyai dialek yang banyak ya. Terus dari mana aja sih mereka mendapatkan dialek tersebut? Nah, mereka dapatkan dialek itu ya dari orang terdekat, kayak misalnya dari tetangga mereka, kemudian dari lingkungan masyarakat mereka, kemudian dari bahasa kaum Quraisy. Jadi mereka mendapatkan dialeknya dari situ. Oke, Rahmat. Selanjutnya, faktor apa yang mempengaruhi bahasa kaum Quraisy mempunyai permulaan dan popularitas? Bahasa kaum Quraisy itu mempunyai popularitas atau permulaan itu karena mereka itu sibuk berdagang. Jadi kan biasanya kalau misalnya berdagang nggak mungkin kan hanya satu orang saja, melainkan banyak orang gitu di setiap pinggir jalan ada misal gitu. Jadi karena mereka sibuk dagang, jadi dialek bahasanya itu menjadi populer gitu, jadi banyak. Kemudian keberadaan kaum Quraisy itu berada di Masjidil Haram, dan kaum Quraisy itu menjaga di Baitullah gitu. Jadi bahasanya menjadi populer. Oke, baik Rahmat. Selanjutnya nih, kita pertanyaan yang terakhir ya. Mengapa sih Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab? Nah, Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab karena untuk memudahkan memahami secara keseluruhan. Jadi karena Al-Quran itu kan diturunkan di tempat-tempat orang yang berbahasa Arab gitu ya. Nah, untuk dapat dipahami secara untuk dapat dipahami, jadi Al-Quran itu diturunkan secara bahasa Arab itu agar bisa dipahami oleh keseluruhan orang. Jadi bukan hanya kaum Quraisy saja atau bagian bahasa Arab yang paham Arab aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Rahmat Arifin. Semoga ilmunya makin bertambah dan berkah.